Mungkin tadi terkait dengan arsitektur sudah kita bahas. Yang belum itu seperti yang disampaikan di awal tadi terkait dengan bentuk nisan. Okay. Saya ingat ya karena kurang pinter saya menjadi sarkup ya. Belum lulus ya. Akan bolos. Tapi ada memori yang melekat di memori saya. Saya pernah menemukan nisan itu bentuknya dari bawah itu kecil. Semakin ke atas semakin melebar. Terus ketebalannya juga variatif. Bahkan ada ukir-ukiran. Ada yang model sulur, ada yang geometris. Apa kuwi jenenge kok geometris? Ukiran yang mengarah ke peradaban Islam itu apa? Istilahnya saya lupa. Ada perbedaan itu. Dan bahkan ada kode di ujung paling atas bentuk lancip ke atas atau menurun ke bawah begini. Terus ada beberapa yang menggunakan simbol Surya Majapahit. Ada yang kemudian wonten niki kelopak Kamboja atau apa ya. Kemudian ada lagi yang di situ hanya tidak ada nama, tetapi ada simbol-simbol sengkalan ya, angka tahun, sengkolo ya. Nah itu pripun nek menurut jenengan? Kalau tipologi nisan, kalau di Ponorogo itu variannya malah lebih banyak. Kita berbicara dari yang tipologi yang paling tua ya. Kalau di Ponorogo, setelah jadi ceritanya dulu setiap hari Sabtu ketika ada libur, entah itu libur kuliah atau libur ngajar di sekolah, saya mesti keliling. Jadi setiap Sabtu itu mubeng Ponorogo sing urung di setiap hari Sabtu sampai sekarang. Sejak tahun 2018 kurang lebih. Jadi kalau yang di Ponorogo itu yang tertua itu pertama malah justru bukan di Bathara Katong, Pak Sawir, tapi justru di Grogol Sawu. Itu masyarakat setempat itu menyebutnya Ki Ageng Ratmojo. Itu peradaban Islam? Iya. Atau pra-Islam? Sudah Islam. Dibuktikan dengan dinisannya itu ada inskripsinya. Dan inskripsinya itu bertuliskan ayat-ayat dari Quran. Dan tipologi di Grogol Sawu ini, di miliknya yang konon miliknya Mbah Ratmojo ini sama yang ada di kompleks pemakaman di Yangkatong. Jadi kurang lebih dari abad ke-15. Jadi antara tahun 1400 sampai 1500. Jadi sebaran makam sebaran nisan yang hampir mirip di Bathara Katong itu juga ternyata sampai di pelosok yang paling selatan di pegunungan pedalaman, istilahnya pedalaman gitu ya, sampai di Grogol Sawu sana. Dan itu unik. Ya uniknya karena ada inskripsi dari ayat Quran tadi. Kalau di Bathara Katong kan tidak ada itu. Mungkin lebih kecenderung tadi ada simbol-simbol dari Surya Majapahit atau Surya Suminar atau mungkin lambang Ulan Tumanggal yang sangat mencirikan sesuatu yang Islami. Itu namanya Ulan Tumanggal. Nah, ada Purnama Sidi juga lingkaran penuh. Itu juga yang mencirikan keislaman, sosok itu yang membedakan dengan yang lain. Itu. Yang paling tua di Grogol nggih. Saya jadi ingat di awal-awal corona itu saya punya waktu banyak kan iso dodolan. Oh nggih. Dolan teng makam-makam. Dilala waktu itu kan saya masih ada di Malang, tapi saya pas pulang kampung nyolong daripada ini penjaga perbatasan. Saya bisa sampai pulang ke Ponorogo. Itu di Gunung Mangge. Itu saya ditemui teman, kemudian ya karena masih dianggap sakti waktu itu, padahal sudah sakti belas. Ada masyarakat sana yang pengen menemukan kembali patung emas yang ada di sana. Ada gua di sana. Aku macak sakti ae. Macak sakti kan enggak apa-apa toh. Karena dia sudah percaya. Nggih pun ditinggali mawon. Padahal aku pengen delok jane kuburan opo kan begitu. Di Gunung Mangge. Itu ternyata begitu saya sedikit nakal, saya korek-korek timbunan batu kemudian tanah. Kalau saya berani mengatakan itu lebih pada peradaban itu ada 4 peradaban. Pra-Hindu-Buddha, Hindu-Buddha, Islam sampai yang tradisional. Saya mengatakan begitu karena apa? Kalau saya melihat dari tembikar yang ditemui di sana. Ketebalan tembikar, kemudian cara penyusunan batu. Terus kemudian saya sempat mengorek memori kolektif masyarakat. Waktu itu sempat
pemburu harta karun itu sempat membongkar kedalaman makam itu sempat ditemukan kerangka manusia dan binatang. Nah, itu kan kalau tidak salah memori yang ada di otak saya, biasanya orang dulu di peradaban sebelum Hindu-Buddha itu binatang tunggangan yang disenanginya akan dikubur bareng dengan Betul. si yang mati itu. Nggih. Nah, kemudian ketika bicara Hindu-Buddha pun juga saya menemukan ini logam-logam yang menandakan itu. Saya lupa waktu itu saya sempat saya foto, cuman sayang tidak saya bawa iniannya. Itu beberapa simbol-simbol, bahkan kalau saya berani mengatakan itu koinnya Mojopahit. Koin kepeng. Tebalnya sekian, besar sekian. Okay. Itu ketebalan mungkin sekitar hampir 1,5 senti, 3-4 milian dari ini perunggu. Okay, dari perunggu. Kemudian kalau saya mengatakan di era Islam itu saya juga menemukan ini keris, terus menemukan plat pelindung lengan sama plat pelindung dada dan kaki. Itu di sekitar Gunung Mangge. Di Gunung Mangge. Oh, di Gunung Manggenya. Jadi di situ kan ada kebun-kebun jagung, kebun ini gitu kan. Yeah. Tapi itu kan batu-batu sebenarnya itu. Nah, itu saya sempat juga mencoba menggali. Nah, ini kan kira-kira makam itu apakah bisa memberikan pengetahuan bahwa Islam itu yang pertama kali dibawa Ponorogo secara pribadi, bukan kolektif loh ya. Apakah yang di Sawu atau yang di Gunung Mangge? Karena saya juga belum menemukan artefak yang bukti arkeologi ya, yang signifikan. Karena masih batu-batu yang belum sempat kita ekskavasi, selain apa jenis dibongkar digoleki. Nah itu. Cuman beberapa memori kolektif masyarakat itu memang ada makam yang dituakan di situ. Waktu itu belum dibangun. Masih ada tumpukan-tumpukan batu, dan hari ini sudah bagus. Moga-moga gak dipalsukan namanya, moga-moga. Karena kalau kita mengatakan mana yang lebih tua, katanya ada yang lebih tua lagi. Yang ada di sana itu loh. Eranya zaman Syekh Subakir. Moga-moga gak koyo ngono. Oh. Ya. Ini pripun kalau pernah menemukan pengetahuan tentang Gunung Mangge? Oh ya. Kalau terkait Gunung Mangge, saya lebih cenderung menyebut Gunung Mangge itu sebagai Punden Berundak. Kalau peradaban Punden Berundak itu memang pra Hindu-Buddha, betul. Dan sudah ada sejak era Megalitikum atau periode batu besar. Kenapa kok dibilang begitu? Bukti arkeologis ketika tahun 2014 itu pihak dari BPJB Trowulan itu membawa dari sana beberapa artefak. Ada yoni, kemudian ada arca ngangkang. Ya, arca ngangkang. Arca ngangkang itu sekarang dibawa di Museum Empu Tantular di Sidoarjo. Itu juga dari Sampung, dari Medang, Bogem, dan di sana kan sekitar Gunung Mangge kan ada beberapa desa kan. Ada desa Sidoarjo, kemudian lebih ke baratnya ada Bogem, kemudian Medang. Nah, di Medang sana juga beberapa artefak itu juga masih ada di sana. Ada yoni, juga ada tapal batas di sana. Nah, arca ngangkang itu kan juga membuktikan bahwa di sekitar Sampung, sekitar Gunung Mangge itu juga sudah ada peradaban gitu, peradaban Megalitikum tadi. Nah, kalau Pak Syar juga menemukan beberapa nisan, ada beberapa kuburan, juga ada penemuan artefak seperti koin, kemudian ada tembikar. Itu bagi saya kok memang ada lapisan sejarah yang memang di situ. Ada mungkin dari peradaban pra-Islam, kemudian Hindu-Buddha, juga pada era Islam sendiri. Karena bukti di situ ada nisan dan kuburan itu sudah pasti cenderung arahnya ke arah Islam gitu. Kalau bagi saya. Kalau masa Hindu-Buddha dan pra-Hindu-Buddha itu kan belum ditandai sebagai makam belum ada istilah makam, itu belum ada. Istilahnya juga pendarmaan itu abunya diletakkan mungkin di pura atau candi. Oke, tadi terkait dengan penanda peradaban ini yang belum terbicarakan hari ini. Kita bicarakan hari ini periodisasi daripada penanda makam Islam di era Eyang Katong atau sebelumnya berarti yang Mirah ya, atau yang ya itu dulu ditandakan dengan apa nisannya, bentuknya bagaimana di zamannya Eyang Katong, kemudian semakin ke sini ketika sudah masuk zamannya Tegasari. Nah, setelah itu
Pascasari. Itu apakah jenengan sudah bisa menemukan penanda periodisasi itu? Iya. Ini menarik. Memang periodisasi nisan itu masih debatable. Artinya debatable itu dari masing-masing penulis. Selama ini yang saya buat kajian itu juga berbeda-beda. Misalkan ada yang dari pendapatnya Pak Yasser Arafat ya, yang nisan hanya kerusuman. Itu bentuk nisan yang hanya kerusuman yang ada bentuk lincip atau yang disebut tumpal. Itu dia menyebutnya dari era tahun 1600-an atau era Mataram Islam, Sultan Agung, era Sultan Agung itu. Atau dari 1613 sampai 1645. Tahun-tahun itu. Nah, ternyata teori itu sudah mungkin gugur kalau kita gunakan di makamnya komplek Eyang Katong. Karena apa? Di nisannya Mbah Ki Ageng Mirah itu ternyata juga menggunakan nisan yang model hanya kerusuman. Padahal secara timeline Ki Ageng Mirah itu sudah periodisasi hidupnya kan pada abad ke-15, 1400 sampai 1500-an. Jadi tidak sesuai ini teorinya. Begitu juga dengan nisan yang ada di makamnya Ki Ageng Patih Solaji. Itu kalau kita berdasarkan periodisasinya yang dibuat oleh para pakar yang sudah saya sebutkan, itu justru nisan yang berasal dari abad ke-19 atau dari tahun 1800 sampai 1900. Padahal kita tahu bahwa Patih Solaji hidup sezaman dengan Eyang Katong. Itu sudah juga problematik. Jadi kalau kita mengkategorisasikan makam ini tahun berapa, itu kalau di konteksnya Ponorogo itu kacau. Banyak contohnya nanti. Atau kalau saya boleh mengungkap asumsi ya. Bagaimana konsep ini temuan tulisan itu pembangunan makamnya Bathara Katong itu dibangun oleh Bupati Ponorogo ketiga kalau tidak salah, kota Lama. Oh, ya. Apakah kemungkinan karena proses renovasi itu ada perubahan nisan yang dibarukan, atau mungkin justru malah bentuk istilahnya merekol lagi yang namanya penanda. Contohnya seperti ini. Kalau kita bicara seni rupa itu ada perulangan yang pasti, siklus ornamen, siklus gambar, siklus arsitektur. Apakah itu sangat mungkin? Nah, menarik. Bisa jadi memang iya, karena pembangunan kompleks makam Bathara Katong ya, khususnya di Cungkup dan Gapura itu kan dibangun era Panembahan Sitokaryo. Jadi generasi keempat Bathara Katong kalau mungkin tidak salah nanti. Nah, ketika itu dibugar mungkin di era yang awal, itu juga mungkin belum teridentifikasi jelas pendenaan. Kalau sekarang istilah denah makam. Ini makamnya siapa? Ini juga problematik bagi saya. Tapi apakah pertanyaannya begini, apakah boleh menjabut nisan? Berarti mengambil nisan seseorang yang sudah tidak terpakai, kemudian dibuat nisan oleh kita tulis Ki Ageng Mirah atau Ki Patih Solaji. Ya, bagi orang dulu tidak memperhatikan itu. Yang penting kita buat itu sebagai penanda, letaknya di sini dan itu memori kolektif masyarakat ya, atau mungkin secara turun temurun menyebut letaknya makamnya Ki Ageng Solaji paling barat dari Bathara Katong. Terus Mbah Mirah letaknya di tengah-tengah antara Bathara Katong sama Solaji. Nanti yang paling timurnya Cungkup ada 4 itu milik istri-istrinya, mungkin begitu. Jadi ada kemungkinan memang ada nisan yang lain dipakai di nisan seseorang gitu. Soalnya saya juga sempat menjadi orang nakal di visual. Okay. Saya sering kali ketika ngelukis, karena saya juga pelukis gaya ya. Okay. Saya pelukis itu kadang-kadang saya menggunakan idiom ataupun menggunakan visualisasi era kelampuan klasik. Saya masukkan kepada tata letak lukisan saya yang sedang bergaya modern.
Ini kan sangat mungkin. Nggih. Di mana seorang cucu karena kemauan rasa estetiknya, aku seneng misalnya mbakku tak kayak ini. Nah, itu kan sangat mungkin tuh. Iya. Nah, makanya kenapa kalau kita bicara tentang penanda itu tidak bisa kemudian kita saklekkan sebagai sesuatu yang mutlak. Iya. Bagaimana kalau kita mengatakan ini? Proses yang paling mudah aja yang bisa kita lihat hari ini di makamnya makam Tegasari. Ya. Betul. Itu berapa kali renovasi. Berapa kali perubahan nisan itu, baik yang dilakukan keluarga ataupun orang lain yang bukan keluarga. Iya. Itu kan juga sangat mungkin toh. Mungkin. Proses bagaimana kita mencoba membaca penanda makamnya Mbah Kato, makamnya Mbah Mira, makamnya Mbah Selo Haji, kok beda nisannya. Kok tidak sesuai dengan timelinenya ketika itu. Nah, itu artinya jadi mentah kalau kita mencoba mensakralkan itu. Cuman yang pengen saya tanyakan secara general ketebalan nisan, kemudian bahan baku batunya, itu yang tidak bisa dinafikan itu. Ketebalan nisan karena itu terkait dengan teknologi pahat, belah kayak batu, kemudian ukir sama umur karbon di batu itu sendiri. Nah, ini yang tidak bisa dinafikan. Itu jenengan pernah tidak menemukan tulisan ataupun hasil kajian atau manuskrip? Kalau untuk manuskrip itu sementara saya juga belum menemukan. Kalau karena sering di lapangan ya. Kalau yang terkait ketebalan makam itu periode nisan yang dari tahun 1400 sampai 1500 atau dari abad ke-16 itu yang di Ponorogo itu yang paling tebal. Yang mungkin ketebalannya mungkin sampai berapa ya? Sakmene iki piro? Sekitar 10 cm. 10 cm lah. 10 cm. Itu ketebalannya dan ciri khasnya yang paling menonjol itu yang paling atas atau ngarani apa ya? Kurawal yang pucuk mustaka yang paling atas itu bentuknya ya seperti kubah masjid lincip gitu loh. Itu. Iya. Terus di bagian cupingan atau kembangwan itu juga ada ketebalan yang tidak ditemukan di nisan-nisan setelah periode setelahnya. Cupingan atau kembangwan itu yang pinggirnya itu loh, Pak. Yang nisan sing pinggir. Apa namanya? Kupingan. Kupingan, kembang awan. Nah, itu juga tebal. Dan di bagian bawahnya itu sulur-sulurannya itu juga sangat khas dan tidak ditemukan di periode yang setelahnya. Ya seperti di Komplek Bathara Katong yang paling banyak. Nah, di mana letaknya? Nah, pertama di Komplek Bathara Katong yang bisa ditemukan. Yang kedua di sekitar Masjid Kertosari. Di sekitar kompleknya makam Suromonggolo dan Putri Kuning itu loh. Itu betul. Sebenarnya banyak itu di sana. Kemudian tadi disebutkan di Grogol Sawu. Kemudian ada di Sambit, di Bangsalan. Nah, yang unik di Bangsalan itu yang nisannya abad 1500 dan di depan makam itu ada arca Nandi sama apa itu? Dewi Parwati apa siapa itu? Iya. Nah, itu kan unik. Perpaduan atau sinkretisme di situ juga ada makam, juga ada arca yang utuh dan otentik di sana, tidak dipindahkan begitu. Oke, menarik ya bahasan tentang nisan. Coba saya mencoba memadukan ataupun merangkum yang kita sepanjang ini tadi. Satu etika, kemudian kita bicara arsitektur, kita bicara tipologi nisan. Itu saya menjadi ingat ini ketika ngomong tradisi ataupun ritual hari ini. Saya sempat kaget juga begitu baru pulang dari Malang ke Ponorogo melihat orang bersiar itu selalu mencoba gablok sing jenenge gapura mlebu makam. Kalau seingat saya waktu kecil tidak seperti itu. Kenapa hari ini muncul ritual baru? Peziarah selalu berusaha untuk ritual bid'ah. Nah, aku nggak mengatakan bid'ah atau bingah atau apalah. Ini mulai kapan ritual itu muncul? Gitu. Ini kan menjadi kajian itu kan. Iya. Yang saya takutkan di otak saya, iki ya lek gapura niku kuwate ora. Ambrol ta iki. Terus itu satu, kedua, saya membayangkan ini rumah.
wong mertamu kok kurang ngajari ngeploki sing jenenge atapnya atau gapuranya yang punya rumah. Ini kira-kira wong ngalap bekah apa kalap tenanan kan begitu. Ini saya mencoba menyikapi itu dengan guyon. Menurut jenengan sebagai sarkup yang sudah profesor itu pripun? Bosnya oke nih. Lah itu ya gini. Mungkin itu berhubungan dengan apa ya? Psikologi atau perilaku behaviorisme di kuburan. Jadi kajian kuburan itu menarik. Ada bisa dari sisi kita kaji dari sisi antropologi, manusia, masyarakat dan kebudayaan di sekitar makam. Kemudian yang kedua tadi ada dari sisi psikologi. Sisi psikologi behaviorismenya orang-orang yang ziarah itu nyapa to? Apa wae kebiasaannya apa ya? Apa cukup banyu, ngombe banyu sing dianggap suci, apa ngambungi ini sana. Apa sing nutuki gapura sing arep mlebu niku. Nyolong kembang. Nah, ini menarik. Nah, kan kemudian pertanyaan sejak kapan tradisi memukul gapura ketika masuk atau keluar ini? Kalau saya berasumsi ya, saya tidak menggunakan teori. Saya hanya berasumsi. Orang masyarakat Jawa itu memulai tradisi berziarah ke makam wali atau mungkin orang-orang yang dianggap sesepuh yang dituakan. Itu puncaknya itu ketika era Orde Baru. Nah, ketika ada krisis moneter, krisis ekonomi, orang-orang kan ya disebutkan ada SDSB, nggih, toto gelap. Nah, mencari-cari nomor di kuburan, di punden danyangan. Nah, begitu juga orang-orang Islam. Dia tidak meminta ke sesuatu yang abstrak yang punden danyangan itu enggak, tapi ke makam wali. Dan memintanya atau mencari barokah, ngalap barokah istilahnya, itu juga menggunakan cara-cara seperti tadi. Seperti ngeblok cerone dianggap ngeranggeh keberkahan, ngeranggeh pulung, ngeranggeh wahyu. Nah, caranya seperti itu menggunakan tangannya. Mungkin juga ada ayat mungkin yadullahi fauqa aydihim dan lain sebagainya, itu nanti sudah ada kaitannya lebih banyak. Dibongkar sekalian aja. Waktu entah ya. Oh iya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi tradisi itu mungkin dia dilakukan era-era zaman Orde Baru lah, mungkin tahun 1970-an sampai 1900 awal. Ketika itu krisis moneter lah, goro-gorone Pak. Goro-goro krisis moneter. Oke. Tadi